Halo Dek, selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali di pertemuan kita karena kali ini pertemuan kita itu adalah praktikum. Nah, kalau sebelumnya Miss ngajar kalian untuk teori, nah untuk di praktikum kali ini di pertemuan perdana kita, Miss akan menjelaskan tentang sistem skeletal ataupun sistem rangka. Nah, jadi Miss harap kalian perhatiin baik-baik dan ini masih koneksi dengan pertemuan kita di teori tentang sistem muskuloskeletal. Tapi di sini praktikumnya dalam hal rangkanya saja, Miss bakalan menjelaskan. Nah, kalau kemarin Miss udah pernah bilang ya kalau sistem skeletal itu terbagi menjadi dua, yaitu ada skeleton apendikular dan ada skeleton aksial. Kalau skeleton aksial merupakan sistem rangka yang merupakan sumbu daripada tubuh kita. Nah, sumbu tubuh kita itu apa? Kan kemarin Miss bilang itu ada kranial, kemudian ada vertebra, ini vertebra tulang belakang, kemudian ada pelvic ataupun panggul. Nah, ini Miss bakalan jelaskan satu persatu. Nah, apa aja untuk nama-nama osteon atau tulang yang ada di os kranial kita? Yang pertama adalah os frontal. Os frontal itu adalah tulang dahi. Lalu kemudian adalah os parietal. Os parietal itu adalah tulang ubun-ubun. Os parietal ada sepasang kiri dan kanan. Ini yang kalau nggak salah sudah kasih kalian udah kasih kalian analogi. Kalau misalnya rambut kalian dibelah tengah kayak gini, nah itu nanti bakalan tulang kepala kita terbagi menjadi dua. Nah, tulang kepala kiri dan kanan inilah yang disebut dengan os parietal atau tulang ubun-ubun ya, Dek. Namanya tulang ubun-ubun. Lalu kemudian ada os temporal. Ini dia os temporal. Os temporal itu yang biasa ada di pelipis kita. Nah, di sini inilah yang namanya os temporal atau tulang pelipis. Nah, di belakangnya ini adalah os sphenoidalis atau sphenoid. Os sphenoid ini adalah tulang baji. Lalu kemudian di belakang dari os sphenoid ini, dan dia nembus ke mata ini, Dek. Sebenarnya di dalamnya ini, di dalam daripada tulang mata ini ada yang namanya os ethmoidal atau tulang tapis. Ya, ada di dalam ini ya. Lalu kemudian ada os occipital, tulang belakang kepala. Inilah dia os occipital, tulang daripada belakang kepala kita. Lalu bagian kepala sudah, kemudian kita masuk ke wajah. Nah, tadi selanjutnya adalah os orbital. Os orbital ini adalah tulang lubang mata ataupun tulang rongga mata. Lalu kemudian ada os nasal, lalu kemudian ada os zygomatikum atau tulang pipi kita. Lalu kemudian ada os maxillaris atau tulang rahang atas. Lalu kemudian ini yang bisa bergerak di mulut kita, yang bisa bergerak misalnya kita makan, kita mengunyah, kita minum, kita berbicara, itu yang bergerak adalah tulang rahang bawah ya. Rahang atas itu nggak bisa digerakkan. Tulang rahang bawah ini disebut dengan os mandibula. Os mandibula ini dia. Nah, lalu kemudian kita buka ke mulut. Ini ada langit-langit. Nah, ini sebetulnya ada langit-langitnya. Ini namanya palatum. Untuk langit-langit atas namanya palatum mol. Untuk langit-langit yang ada di bawah itu namanya palatum durum. Oke. Nah, kemudian apakah lidah itu punya tulang? Jadi lidah itu nggak kayak lagu-lagu yang ada ya, lidah tak bertulang. Nah, itu cuman klise doang. Jadi sebetulnya lidah itu ada tulangnya, itu tulang rawan atau kartilago. Nah, kebetulan nggak ada karena rawan. Jadi kalau kita meninggal, tulang-tulang rawan kita itu akan melebur juga ke tanah. Nah, jadi tulang rawan itu namanya osteon hyoid. Tulisannya hyoid, di slide itu Miss udah buat. Lalu kemudian tulang dagu, biasanya dagu ada nama tersendiri namanya osmento atau tulang dagu. Nah, itulah dia untuk os kranial. Jadi Miss harap yang os kranial kalian udah tahu letak-letaknya di mana. Jadi nanti kalau ujian atau apa itu udah ngerti ya. Lalu kemudian kita masuk ke os vertebra. Bagian dari skeleton aksial selanjutnya adalah os vertebra. Ini lihat, ini os vertebra adalah bagian daripada tulang belakang kita. Apa aja sih yang ada di tulang belakang kita? Tulang belakang kita itu terdiri atas 33 ruas. Jadi kalau dihitung nih sampai ke bawah, ini ada 33 ruas dianya. Apa aja itu Miss 33 ruas? Nah, yang pertama itu adalah os cervical. Os cervical itu adalah tulang leher kita yang di belakang nih, tulang leher. Ada 7 ruas. Kita hitung ya ini. Miss dekatin ke kalian, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai sini.
Jadi dari sini sampai ke sini ini disebut dengan os cervical atau tulang leher. Lalu kemudian ada os thoracal. Os thoracal itu artinya adalah tulang daripada punggung kita, tulang punggung ya. Itu ada 12 ruas. Yang mana aja, Miss? Ada, lanjut ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, sampai sini. Inilah dia os daripada thoracal kita. Ya, os daripada thoracal kita. Lalu kemudian os lumbal. Os lumbal itu ada 5 ruas. Itu 1 2 3 4 5. Nah, sampai sini os lumbal itu ada 5 ruas. Lalu kemudian ada os sacrum. Os sacrum juga ada 5. 1 2 3 4 5 sampai sini. Lalu yang terakhir itu adalah os coccygeus. Os coccygeus maksudnya ada tulang ekor, ada 4. 1 2 3 4. Ada 4 ruas tulang ekor. Jadi totalnya berapa tadi? 7 ditambah 12, 19, 19 tambah 5, 24, 24 tambah 5, 29, 29 tambah 4, 33 ruas os vertebra atau tulang belakang ya. Jadi misalnya ini kalian udah ngerti yang skeleton aksial yang keduanya. Lalu kemudian skeleton aksial yang ketiga itu ada panggul ataupun pelvic. Nah, oke, yang terakhir untuk part dari skeleton aksial itu adalah panggul ataupun pelvic. Nah, pelvic itu merupakan part daripada anatomi yang kalian wajib tahu ya, Dek, karena kalian kebetulan adalah bidan. Jadi mahasiswa kebidanan ini wajib tahu tentang panggul, makanya anatomi ini penting sekali. Kalian harus benar-benar belajar. Nah, untuk panggul atau pelvic itu pada pria dan wanita ada tipe-tipenya. Kalau tipe pada umumnya itu ada beberapa tipe. Yang pertama ada tipe ginekoid, ada platypyloid dan juga android. Nah, untuk tipe daripada panggul wanita, nah ini kebetulan Miss pegang adalah panggul wanita, itu biasanya tipenya adalah tipe ginekoid. Makanya kalau kalian pernah dengar ada dokter spesialis kandungan itu biasanya obstetrik ginekologi ya, berasal dari kata itu. Ginekologi itu berasal dari kata ginekoid tadi, artinya panggul yang pada umumnya ada pada ataupun tipe pada wanita. Nah, kemudian kalau panggul yang tipenya pada pria itu biasanya namanya adalah panggul android atau pelvic android gitu ya. Nah, apa aja itu untuk panggul pada wanita? Nah, jadi panggul itu kita bagi menjadi 3 bagian, 3 part. Yang pertama adalah os coccyx. Ini os coccyx. Os coccyx itu ada sepasang, kiri dan juga yang kanan. Lalu kemudian os sacrum. Sacrum ini sebetulnya kalau tadi kalian ingat yang vertebra tadi yang Miss jelaskan. Nah, ini vertebra ini sama ya. Jadi sacrum itu merupakan bagian dari pelvic juga. Jadi pelvic pun bagian dari vertebra juga. Nah gitu. Jadi ini sacrum, yang kedua adalah part sacrum, dan yang ketiga adalah os coccygeus. Nah, Miss ulangi sekali lagi. Jadi panggul atau pelvic dibagi menjadi 3. Ada sepasang daripada os coccyx, tulisannya COXAE, kemudian os sacrum, dan kemudian yang terakhir adalah os coccygeus ataupun tulang ekor. Nah, apa-apa aja kita belajar satu persatu namanya. Yang pertama itu adalah os coccyx. Ini kalau kita potong dari sini nih, perhatikan tangan misalnya kita potong, ini bakalan lepas, ini pun terpotong. Nah, yang sebelah kiri dan kanan ini namanya adalah os iliaca atau os ilium, itu sama ya. Nah, os iliaca ini itu apa, Miss? Os iliaca ini adalah tempat untuk menempatkan usus, makanya disebut iliaca itu adalah tulang usus. Lalu kemudian os ischiadica atau tulang duduk. Lalu kemudian yang terakhir yang di depan ini adalah os pubis atau tulang kemaluan kita. Nah, itulah dia 3 part lagi dari os coccyx tadi. Lalu kemudian ada yang namanya os sacrum. Ini dia os sacrum. Os sacrum itu merupakan, kalau di bahasa Indonesia kan, os sacrum itu adalah tulang tungging ya. Dimana tulang tungging ini terdiri atas, ataupun os sacrum ini terdiri atas banyak foramen. Foramen itu adalah lubang-lubang. Ini foramen. Ini foramen demi foramen. Inilah lalu kemudian ada ruas-ruasnya di mana. Tadi Miss bilang kan kalau untuk sacrum ruasnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah os coccygeus. Os coccygeus itu adalah tulang ekor. Nah, ini dia. Nah, itulah dia part daripada panggul.
Nah, ada beberapa nama-nama yang lain dari panggul ini. Nah, ini namanya adalah acetabulum. Acetabulum ini adalah tempat melekatnya tulang paha atau os femur. Jadi kalau misalnya analoginya lah seperti boneka Barbie. Kalian pasti dulu yang perempuan ya sering banget main-main boneka Barbie mungkin pas kecil. Jadi kan kakinya bisa dicopot tuh kan. Nah, tempat untuk menempatkan kakinya dengan pahanya itu yang disebut dengan acetabulum. Nah, inilah tempat untuk melekatnya os daripada femur. Lalu kemudian ini adalah foramen obturatorium gitu. Ini foramen adalah lubang sama seperti foramen yang ada di sacrum tadi. Nah, itulah dia bagian-bagian daripada pelvic ataupun panggul. Nanti di pembelajaran kalian waktu kalian belajar tentang kehamilan, kalian akan belajar lebih detail lagi. Ada yang namanya SIA, spina iliaca anterior superior gitu. Nanti banyak, dan itu nggak dipelajari sekarang. Yang penting kalian tahu dulu keseluruhan daripada panggul ini namanya apa. Nah, jadi itulah dia keseluruhan daripada os skeleton aksial. Nah, sekarang kita lanjut ke skeleton apendikular. Nah, kemudian kita masuk ke skeleton apendikular. Skeleton apendikular itu adalah skeleton yang menjadi alat gerak dari skeleton aksial. Terdiri atas ekstremitas superior dan juga ekstremitas inferior, ataupun tangan dan juga kaki. Ini dia. Mimis bakalan jelasin satu-satu apa nama osteon yang ada pada skeleton aksial ini. Yang pertama itu adalah dimulai dari sini ya. Yang pertama dimulai dari os clavicula ini. Os clavicula itu ada tulang selangka artinya. Tulang selangka itu yang mana? Kalau kalian, nah biasanya tulang selangka ini kelihatan sama orang-orang yang kurus. Yang di sini kelihatan tulangnya. Nah, itulah disebut dengan osteon clavicula. Osteon clavicula itu ada sepasang kiri dan kanan. Lalu kemudian adalah osteon scapula. Osteon scapula itu yang di belakangnya. Nah, inilah dia osteon scapula. Ini supaya lebih dekat, ini kasih tahu. Ini merupakan osteon scapula yang ada di belakang daripada daerah back kita, punggung kita. Lalu kemudian ini adalah osteon clavicula ataupun tulang selangka. Kalau scapula itu artinya adalah tulang belikat, jadi. Lalu kemudian setelah itu masuk ke tulang lengan atas. Tulang lengan atas itu disebut dengan os humerus. Ini dia lengan atas kita ini adalah os humerus. Lalu kemudian tulang lengan bawah terbagi menjadi dua. Jadi sebenarnya ini gini. Nah, gini. Tulang lengan bawah kita itu ada dua. Apa aja itu? Yang sejajar dengan jempol kita itu namanya osteon radial. Yang sejajar dengan kelingking kita itu namanya adalah osteon ulna atau ulnar. Nah, itu dia. Kalau osteon radial itu merupakan tulang pengumpil, kalau ini merupakan ulna itu merupakan tulang hasta. Lalu kemudian yang bisa membuat lengan atas dengan lengan bawah kita itu bertemu atau berlipat karena di antara tulang lengan atas yaitu humerus dengan kedua tulang yang ada di lengan bawah ini itu ada yang disebut dengan fossa cubiti. Fossa itu artinya lekukan. Fossa cubiti, lekukan. Karena ada lekukan di sinilah makanya antara lengan atas dengan lengan bawah kita itu dia itu bisa saling bertemu gitu. Lalu kemudian masuk ke ini pergelangan tangan. Ini kebetulan nggak ada pula ya, tangannya lagi diperbaiki soalnya. Nah, pergelangan tangan ini disebut dengan karpal, os karpal atau pergelangan tangan. Lalu kemudian telapak tangan ini pakai telapak tangan ini saja. Telapak tangan itu disebut dengan os metakarpal. Lalu jari-jari kita itu namanya adalah os phalanges. Nah, itu dia untuk ekstremitas superior ataupun tangan kita yang merupakan bagian dari skeleton apendikular. Lalu kemudian skeleton apendikular selanjutnya itu adalah ekstremitas inferior. Inferior itu artinya bawah, yaitu kaki kita pastinya. Apa aja yang dimulai dari ekstremitas inferior? Nah, ini tadi yang Miss bilang deh bahwa tulang paha kita, ini kan tulang paha itu melekat pada acetabulum yang tadi pada panggul yang mesti jelasin ya. Nah, untuk ekstremitas inferior dimulai dari os femur. Os femur itu artinya adalah tulang paha pastinya. Lalu kemudian ada patella. Patella adalah tulang tempurung lutut. Lalu kemudian ada os tibia. Os tibia itu yang ada di depan. Jadi tulang kaki kita yang paling bawah ini deh.
paling bawah, tulang kaki paling bawah ini, itu ada 2 tulang, bukan 1 tulang aja. Nah, yang paling besar itu adalah os tibia yang disebut juga dengan tulang kering. Lalu yang di belakang itu adalah os fibula yang disebut juga dengan tulang betis. Lalu kemudian ini sama pula nggak ada kakinya. Nah, jadi kalau ini misalnya anggap aja tangan di sini kakinya, pergelangan kaki itu namanya adalah os tarsal. Sedangkan telapak kaki namanya metatarsal dan jarinya namanya falanges. Os falanges sama sebetulnya konsepnya dengan tangan tadi, bahwa bedanya hanya di kalau tangan itu karpal, sedangkan kalau pada kaki itu namanya adalah tarsal. Nah, itu dia. Jadi itulah keseluruhan daripada skeleton kita, nama-namanya apa. Waktu itu di teori sudah jelaskan juga bahwa skeleton kita itu terdiri atas 206 osteon. Nah, jadi kita nggak perlu secara detail, kalau mau didetailin itu banyak sekali. Tapi setidaknya kalian sudah tahu, kalian sudah paham di mana saja letak dari tulang itu sendiri. Nah, jadi mungkin itu aja lah ya yang bisa Miss jelaskan sama kalian, dan semoga pertemuan praktikum ini bermanfaat dan kalian bisa catat, kemudian kalian bisa kalian bisa kumpulkan nanti tugas praktikumnya, yaitu kalian gambarkan, kalian tunjukkan tulang-tulang yang tadi sudah Miss sebutkan. Jadi semuanya berdasarkan video ini ya yang udah Miss buat. Jadi kalian gambar skeletnya, tunjukkan misalnya mana itu tulang orbital, mana itu os frontal, mana itu os parietal. Jadi gambar lalu kirim di scan, kirim ke email Miss seperti biasa. Oke, mungkin itu aja. Semoga praktikum kita bermanfaat. Tetap jaga kesehatan kalian dan selamat siang.